Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Nur Cahyani dari kelas 5C, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Zainul Hasan Gigong. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang mind mapping yang telah saya buat, yakni mengenai metode penelitian pendekatan kualitatif. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari mind mapping yang telah saya buat. Di sini saya memasukkan poin-poin yang akan dibahas ke dalam sebuah bohlam lampu, karena menurut saya lampu itu sangat amat berkaitan dengan suatu penelitian, suatu penemuan ataupun suatu pengetahuan. Di sini saya juga menggunakan warna-warna yang cerah. Karena apa? Karena warna-warna yang cerah menurut saya lebih membuat mind mapping saya lebih menarik dan lebih memikat para pembaca. Selanjutnya di sini saya menggunakan panah-panah untuk mempermudah pembaca memahami mind mapping saya, isi mind mapping saya. Di sini juga untuk menarik minat atau membuatnya lebih terkesan menarik. Di sini saya menambahkan suatu bonus untuk mempermudah pembaca dalam memahami mind mapping saya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai apa itu pendekatan kualitatif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih penelitian itu. Penelitian adalah proses ingin memeriksa dan menguji keberadaan suatu fenomena dan masalah sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan untuk manfaat dari sebuah penelitian, ini ada sebagai penyumbang informasi, sebagai literatur empiris. Nah, sebagai untuk pengambilan solusi yang lebih terarah. Selanjutnya bisa dijadikan rujukan untuk masalah selanjutnya. Dan kenapa sih harus melakukan sebuah penelitian? Karena kesadaran kita atas keterbatasan pengetahuan yang kita ketahui. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu kita. Yang ketiga, sebagai pemecah masalah untuk kedepannya. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan diri atau untuk kita lebih upgrade ke depannya. Nah, setelah kita mengetahui maksud dari penelitian bisnis, selanjutnya yang kita akan bahas adalah mengenai pendekatan kualitatif atau penelitian secara kualitatif. Nah, untuk penelitian secara kualitatif ini adalah suatu proses penelitian yang didasarkan oleh fakta sosial dan fakta alamiah. Sedangkan untuk metodenya yakni ada dua metode, yakni metode survei, yang dimana metode survei ini menggunakan pertanyaan yang sudah terstruktur, dan yang kedua adalah metode observasi. Untuk metode observasi ini adalah pengamatan secara langsung di lapangan. Selanjutnya ada bagaimana proses dari penelitiannya. Nah, untuk proses dari penelitiannya di sini adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan, analisis secara indukatif, dan penafsiran makna data. Sedangkan untuk pendekatannya ada dua, yakni pendekatan secara langsung dan pendekatan secara tidak langsung. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini terbagi menjadi 4 macam teknik. Yang pertama adalah wawancara mendalam, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk wawancara mendalam ini seperti menggunakan metode survei. Yang kedua, kita memakai focus group discussion. Nah, untuk ini kita akan terfokus kepada hasil diskusi dari suatu grup. Yang ketiga, yakni mengenai observasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, untuk observasi ini adalah terjun langsung ke lapangan, sehingga kita bisa mengamati langsung situasi yang sebenarnya terjadi saat proses penelitian. Dan yang terakhir adalah pendokumentasian. Ini juga sangat penting dalam proses pengumpulan data, karena sebagai bukti bahwasanya kita telah melakukan hal-hal yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai informan penelitian. Apa sih informan itu? Informan adalah orang atau pihak di luar peneliti yang menguasai tema atau masalah dalam penelitian. Biasanya untuk informan ini adalah orang yang bersangkut paut dengan objek yang akan diteliti. Nah, selanjutnya, informan ini juga ada jumlah dan kriterianya. Untuk jumlah dari informan yang menggunakan pendekatan kualitatif ini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk kriterianya yakni
dapat bersifat umum ataupun bersifat subjektif, dan tentunya orang yang bersangkut paut dengan objek yang akan diteliti. Ini adalah teknik untuk menentukan suatu informan. Nah, untuk teknik dalam menentukan informan di sini ada 4 teknik. Yang pertama adalah confidence sample atau orang yang mudah dan dekat. Nah, untuk teknik yang pertama ini adalah biasanya orang yang sudah dikenal terlebih dahulu oleh peneliti. Selanjutnya ada judgment sample atau orang yang produktif dengan objek. Tentunya untuk judgment sample ini adalah orang yang berbaur langsung dengan objeknya. Yang ketiga adalah theoretical sample atau aspeknya lebih banyak. Dan poin terakhir adalah the liner method atau rekomendasi informan pertama. Biasanya untuk metode yang terakhir ini atau teknik yang terakhir ini, semisal kita sedang mewawancarai si A. Nah, si A ini merekomendasikan kita kepada si B karena si A memiliki kepercayaan bahwasanya si B ini pengetahuannya lebih luas daripada si A. Baik, kita lanjut. Kita beranjak kepada poin yang kelima, yakni mengenai uji keabsahan data. Apa sih uji keabsahan data itu? Uji keabsahan data adalah tahapan yang tersulit dalam rangkaian penelitian, yakni untuk memperjelas dan menjawab perumusan masalah dalam suatu penelitian. Kapan untuk uji keabsahan data ini dilakukan? Nah, untuk uji keabsahan data ini dilakukan pada saat dari awal proses penelitian dilakukan. Dan untuk tekniknya di sini ada 4 teknik, yakni ada data collection, yakni mengumpulkan data terlebih dahulu. Selanjutnya ada data reduction dan data display. Yang selanjutnya adalah yang terakhir conclusion. Dan poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai uji teknik. Untuk uji teknik analisa di sini untuk apa sih? Yakni untuk menyampaikan cara-cara atau metode dalam pengambilan data dari proses suatu penelitian. Dan untuk jenisnya ada 3, yakni uji kredibilitas, ada uji transferability, dan uji dependability. Sebagai penutup dari penjelasan mind map yang telah saya buat, di sini saya menerangkan sebuah bonus. Bonusnya berupa example dari penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan penelitiannya kebetulan penelitian yang sudah saya lakukan secara pribadi. Di sini untuk contoh judul dari pendekatan kualitatif, yakni analisa peran pasar maron dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dalam perspektif fikih muamalah. Dan untuk studi kasusnya ini di daerah saya sendiri, yakni daerah Pasar Maron. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan datanya. Untuk teknik pengumpulan datanya di sini saya menggunakan survei secara langsung, wawancara kepada para pedagang, dan observasi. Dan untuk yang terakhir adalah informan penelitian yang saya ambil, sedangkan untuk informannya saya mengambil para pedagang, saya juga mengambil penjual dan pembeli maksudnya, dan yang terakhir adalah pencari rezeki di Pasar Maron. Sekian penjelasan atau deskripsi dari mind map yang telah saya buat. Semoga penjelasan yang telah saya berikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.